Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fahmi Jainun dari Prodi Statistika Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan kuliah praktik saya yang berjudul Analisis Data Kategorik Penduduk Berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut wilayah dan status pekerjaan utama di Provinsi Kalimantan Timur pada sensus penduduk 2010. Terima kasih kepada pembimbing saya, yaitu Bapak Dr. Suwanda MS, yang telah membimbing dan membantu dalam pembuatan laporan kuliah praktik ini. Bangku kuliah merupakan pengalaman hidup yang sangat berarti, karena banyak ilmu yang kita dapatkan, baik akademik maupun non-akademik. Salah satunya yaitu kuliah praktik. Kuliah praktik merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa dalam mempraktikkan apa yang telah ia pelajari di bangku kuliah dengan cara terjun langsung ke lapangan atau dunia kerja. Di tengah pandemi COVID-19 ini, kuliah praktik sedikit mengalami hambatan, yaitu kita tidak bisa terjun langsung ke dunia kerja. Data sensus penduduk 2020 sulit untuk dilakukan analisis. Maka pembimbing menyarankan untuk menggunakan data sensus penduduk 2010. Sehingga saya memilih judul penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut wilayah dan status pekerjaan utama di Provinsi Kalimantan Timur. Provinsi Kalimantan Timur resmi ditunjuk menjadi ibu kota Indonesia oleh Presiden Joko Widodo, di mana lokasinya itu berada di sebagian Kabupaten Penajam Pasir Utara dan sebagian berada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Hal ini dapat membuat lapangan pekerjaan di Kalimantan Timur akan meningkat. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, bahwa di ibu kota Jakarta sangat banyak sekali lowongan pekerjaan, karena Jakarta menjadi pusat bagi Indonesia, sehingga banyak masyarakat yang merantau dengan harapan dapat merubah nasib mereka. Cukup banyak kasus yang terjadi di Provinsi Kalimantan Timur. Salah satunya yaitu sulitnya pekerjaan. Seperti yang dilansir di website kaltim.tribunnews.com, bahwa salah satunya di daerah Kabupaten Penajam Pasir Utara, banyak warga yang mengeluh akan sulitnya pekerjaan. Sebenarnya banyak perusahaan-perusahaan yang cukup besar berdiri di Kalimantan Timur. Hanya saja dalam mempekerjakan pekerjanya itu lebih banyak di luar Provinsi Kalimantan Timur, sehingga masyarakat di sana mengeluh atas ketidakmerataan lapangan kerja di sana. Dalam upaya pemerataan lapangan pekerjaan oleh pemerintah Kalimantan Timur, salah satunya anggota DPRD Kalimantan Timur yang berkomitmen dan mewakili aspirasi-aspirasi masyarakat terkait sulitnya lapangan pekerjaan di sana. Oleh karena itu, agar kesulitan lapangan pekerjaan di Kalimantan Timur, pemerintah perlu mengetahui jumlah penduduk yang bekerja di kabupaten atau kota Provinsi Kalimantan Timur agar bisa memeratakan lapangan pekerjaan dengan jumlah penduduk di daerah tersebut, sehingga masyarakat di Kalimantan Timur tidak mengeluh akan sulitnya lapangan pekerjaan. Mungkin akan ada pengaruh yang cukup tinggi dari rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur ini, karena nantinya seiring dengan waktu akan banyak perusahaan-perusahaan besar yang akan berdiri di sana. Tujuan kuliah praktik yang pertama, untuk memenuhi salah satu mata kuliah wajib pada program studi statistika Universitas Islam Bandung. Yang kedua, untuk menambah pengalaman dan kemampuan mahasiswa sebagai bekal kerja di bidangnya. Yang ketiga, untuk melatih keterampilan dan pengaplikasian ilmu statistika yang dipelajari ke dalam dunia kerja. Ruang lingkup kuliah praktik. Kuliah praktik ini dilaksanakan di beberapa daerah di sekitar tempat tinggal saya dengan membantu warga yang mengalami kendala dalam pengisian sensus penduduk online 2020. Dalam rentang 30 hari, saya diwajibkan untuk mengumpulkan data berupa bukti pengisian sensus penduduk online 2020 sebanyak 30 kartu keluarga. Menurut sensus penduduk 2010, hanya 1.423.251 orang berumur 15 tahun ke atas yang bekerja dari
3.555.143 orang. Dari jumlah tersebut memiliki status pekerjaan utama yang berbeda-beda dan wilayah yang berbeda-beda. Dilihat dari tabel di atas, nilai N populasi diketahui terdapat 1.423.251 data penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut wilayah dan status pekerjaan utama di Provinsi Kalimantan Timur itu valid atau semua datanya diproses ke dalam analisis dan tidak ada data yang missing atau hilang. Bisa dilihat juga rata-rata penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja yaitu 63.833,66 orang atau bila dibulatkan yaitu 63.834 orang. Penduduk berumur 15 tahun ke atas telah bekerja. Sedangkan median atau nilai tengahnya yaitu sebanyak 44.590 orang. Dari tabel yang sama di atas dapat diketahui jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut wilayah dan status pekerjaan utama paling sedikit yaitu Kabupaten Tanah Tidung yang bekerja sebagai berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar sebanyak 121 orang. Sedangkan yang paling banyak atau modus data yang sering muncul yaitu Kota Samarinda yang bekerja sebagai buruh atau karyawan atau pegawai sebanyak 172.224 orang. Berikut adalah persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja per kabupaten atau kota di Kalimantan Timur atau maksudnya per wilayah. Bisa dilihat dibandingkan dengan populasi penduduk yang bekerja di Provinsi Kalimantan Timur. Menurut sensus penduduk 2010, persentase tertinggi penduduk yang bekerja yaitu di Kota Samarinda sebanyak 20,47% dan yang terendah yaitu Kabupaten Tanah Tidung sebanyak 0,43% terhadap jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja. Selanjutnya adalah persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja sesuai dengan status pekerjaan utama di Kalimantan Timur. Bisa dilihat juga penduduk di Kalimantan Timur paling banyak bekerja sebagai buruh atau karyawan atau pegawai dengan persentase 50,62%. Sedangkan paling sedikit yaitu bekerja dengan berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar dengan persentase 3,36%. Berikut diagram batang rata-rata penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut wilayah. Bisa dilihat rata-rata yang tertinggi yaitu Kota Samarinda sebesar 0,2002, sedangkan yang terendah yaitu Kabupaten Tanah Tidung sebesar 0,0045. Selanjutnya ada diagram batang untuk rata-rata penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut status pekerjaan utama. Dapat dilihat bahwa rata-rata tertinggi yaitu status pekerjaan utama sebagai buruh atau karyawan atau pegawai sebesar 0,5062. Sedangkan yang terendah yaitu pekerjaan berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar sebesar 0,0336. Analisis data. Data yang digunakan adalah data sensus penduduk 2010. Data tersebut memuat dua kategori untuk setiap individunya. Kategori pertama berupa wilayah dan kategori kedua berupa status pekerjaan utama di Kalimantan Timur. Dilihat dari tabel di atas, terdapat 1.423.251 data penduduk yang berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut wilayah dan status pekerjaan utama di Provinsi Kalimantan Timur, di mana semua datanya diproses ke dalam analisis, maka tidak ada yang missing atau hilang, sehingga tingkat kevalidannya 100%. Uji Chi-square. Dengan menggunakan uji Chi-square,
ingin mengetahui apakah ada hubungan antara wilayah kabupaten atau kota di Provinsi Kalimantan Timur dengan status pekerjaan utama terhadap penduduk berumur 15 tahun ke atas. Rumusan hipotesis H0. Tidak ada hubungan antara wilayah dengan status pekerjaan utama pada penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja. Sedangkan H1-nya ada hubungan antara wilayah dengan status pekerjaan utama pada penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja. Selanjutnya yaitu statistik uji. Untuk melakukan uji Chi-square, saya menggunakan software SPSS sehingga didapat output seperti gambar di samping. Dapat dilihat bahwa nilai Chi-square-nya yaitu 143.275,061. Sedangkan DF-nya yaitu 65 dan p-value-nya sama dengan 0,00. Di sini saya menggunakan alpha 5%. Selanjutnya yaitu kriteria uji. Yang pertama, ada tolak H0 jika p-value kurang dari alpha. Dan yang kedua, tolak H0 jika Chi-square hitung lebih dari Chi-square tabel. Seperti yang kita ketahui tadi, p-value-nya yaitu 0,000 dan alpanya 0,05, sehingga 0,000 kurang dari 0,05 artinya H0 ditolak. Dan untuk yang kedua, Chi-square hitungnya yaitu 143.275,061 dan Chi-square tabelnya 84,82065. Artinya 143.275,061 lebih besar dari 84,82065, artinya H0 ditolak. Selanjutnya yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari hasil di atas dengan p-value dan Chi-square hitung didapat bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya ada hubungan antara wilayah dengan status pekerjaan utama terhadap penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja. Di bawah tabel Chi-square tes tadi terdapat catatan bahwa 0 cells dalam kurung 0,0% have expected count less than 5. The minimum expected count is 215,06. Artinya, asumsi penggunaan Chi-square pada penelitian ini sudah memenuhi syarat, sebab tidak ada sel yang memiliki frekuensi harapan di bawah 5 dan frekuensi harapan terendah adalah sebesar 215,06. Dapat disimpulkan juga bahwa wilayah dan status pekerjaan utama pada penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja di Provinsi Kalimantan Timur dalam memilih pekerjaan yang ada di kabupaten atau kotanya masing-masing itu beragam tinggi rendahnya, tergantung pada kondisi lapangan kerja di kabupaten atau kota tersebut. Penutup, kesimpulan dan saran. Badan Pusat Statistik Indonesia mengadakan kegiatan 10 tahun sekali, yaitu sensus penduduk. Hanya saja kegiatan 10 tahun sekali ini ada perbedaan sedikit, yaitu metode penyensusannya menggunakan metode daring atau online dan wawancara langsung. Dengan menggunakan metode daring ini sangat mempermudah pengisian sensus pada tahun ini, karena dimanapun dan kapanpun dapat mengisi sensus ini dengan bermodalkan smartphone atau PC atau laptop dan koneksi internet. Selain itu juga ada beberapa kesulitan mengisi sensus. Yang pertama, sulitnya internet, tidak memiliki smartphone, dan ketidaktahuan akan sensus online ini. Dengan adanya kegiatan sensus 2020 dari BPS ini melibatkan masyarakat dan mahasiswa-mahasiswa statistika di seluruh Indonesia. Salah satunya adalah Statistika Unisba, di mana kegiatan sensus ini dijadikan juga sebagai salah satu kegiatan akademik, yaitu kuliah praktik. Kuliah praktik ini biasa dilakukan dengan cara bekerja atau magang di instansi-instansi untuk mendapatkan pengalaman di dunia kerja yang sebenarnya. Namun, dengan adanya agenda sensus ini, maka kuliah praktik kali ini dilakukan dengan cara mengajak masyarakat di sekitar tempat tinggal kita untuk mengisi sensus online ini. Lalu kita mengumpulkan bukti pengisian sensus itu sebanyak 30 kepala keluarga dan dibuat laporannya. Tidak banyak dan tidak sedikit juga pengalaman didapatkan dari sensus ini.
pengalaman yang bisa didapatkan yaitu dapat merasakan sulitnya mengumpulkan data, dapat terjun langsung membantu masyarakat dalam pengisian sensus penduduk, penyusunan laporan sensus penduduk online 2020, dan masih banyak lagi. Hanya saja tidak dapat merasakan bagaimana bekerja di sebuah instansi secara langsung karena adanya pandemi COVID-19 ini. Saran: untuk sensus penduduk online 2020, lebih diperbanyak membagikan atau mempromosikan tata cara pengisian sensus online. Pentingnya mengisi sensus penduduk online dan mengingatkan agar tidak salah dalam pengisian sensus penduduk yang bukan pada link resmi dari BPS, karena banyak beredar berita hoax tentang sensus penduduk 2020 ini. Sekian dari video presentasi saya. Mohon maaf bila banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.